Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Kali ini gue akan meneruskan alur cerita film All of Yous Are Dead episode 8. Gak usah banyak omong, seperti biasa, langsung kita gas aja ke filmnya. Mari kita tonton. Episode 8 dibuka dengan Eiji yang berjalan di tengah-tengah kerumunan para zombie sambil ngingetin orang-orang yang dulu sering merundung dan mempermalukannya. Karena kesal dengan ingatan masa lalunya sendiri, Eiji pun memasuki sekolahan untuk membakarnya. 그랬으면 좋겠어. Beralih ke Chensan dan kawan-kawan yang masih bekerja sama untuk menahan zombie dan membuka pintu itu. Di atap sekolah bertepatan dengan si Kim yang ditanyai sebelum dibawa ke posko karantina apakah tidak ada yang lain, tapi terlihat nih bocah kampret yang ngotot bilang yang gak ada, hanya aku yang lain mati. 다 죽었어요, 전부 다. Balik lagi ke Chensan yang langsung berhadapan dengan Guinam yang dendamnya itu ingin mencongkel mata Chensan. Tapi yang untungnya Namra pun segera menyelamatkan Chensan dengan mencekik dan melempar Guinam. Terlihat Namra sendiri yang tak menyangka dia bisa melakukan itu teman-teman. Yang kayaknya mah Namra ini bakal jadi lawan Guinam untuk melindungi kawan-kawannya. Karena terangsang gitu ketika Guinam datang dengan sendiri hasratnya Namra itu melindungi kawan-kawannya. Di kantor sekolah terlihat kebakaran yang sudah merambat ke segala arah, yang otomatis membuat sistem anti kebakaran aktif dan menyebabkan pintu Onjo dan kawan-kawan terbuka. Lalu mereka pun segera keluar dan mengejar helikopter yang sudah terbang. Tapi sayangnya, para kru tidak melihat mereka, kecuali si Kim yang santai melihat mereka. Masih bareng Chensan dan kawan-kawan yang baru aja istirahat abis ngejar helikopter, Gui pun kembali mengejar mereka dengan menggedor pintu atap sekolah yang membuat Chensan dan kawan-kawan siaga. Karena susahnya pintu itu terbuka, Gui pun menyerah dan pergi. Lalu Namra yang setengah zombie pun tahu kalau Guinam sudah pergi dari situ. 갔다. Lalu Shin beralih ke MJ yang keluar dari halaman sekolah dan menyusuri kota dengan sepedanya. Balik lagi ke Chensan dan Suhyuk yang merasa heran dengan Guinam yang masih hidup, yang padahal kan sudah digigit zombie sampai terlempar dari lantai 4. Lalu Chensan pun menyimpulkan Guinam mati tapi hidup kembali, sama seperti MJ yang mereka temui di ruang guru. Lalu Chensan pun menanyakan bagaimana dengan Namra? Lalu Suhyuk pun menjawabnya dengan optimis dan mengibaratkan, jika Onjo yang seperti itu, apakah kau bisa meninggalkannya? Ucap Suhyuk sambil berjalan meninggalkan Chensan. Shin beralih ke Hari dan Mijin yang melihat helikopter tadi dari jendela. Mijin pun menyarankan untuk pergi ke atap gedung, tapi terlihat sarannya itu nggak disetujui Hari. Lagian kita tidak bisa ke atap sambil nunjukin bom-bom yang ditandu. Balik lagi ke Chensan dan kawan-kawan yang berusaha mencari rongsokan untuk membuat tanda sos yang harus kelihatan tim penyelamat. Singkat pembuatan tanda sos pun jadi teman-teman. Masa sih segitu nggak bakal kelihatan ya? Sekilas Shin pun memperlihatkan rekaman Pali yang mulai frustasi. Bisa dikatakan kehilangan harapan untuk mengobati virusnya. Dia terus mencoba tapi tak terpikir cara lain gitu teman-teman. Lalu Shin juga menunjukkan Pasu yang memasuki sebuah toko dan merencanakan jalannya untuk pergi ke SMA Hyosan tempat Onjo dan kawan-kawan berada. Di sebuah atap rumah terlihat Pak Jay yang sedang menolong vlogger kita. Udah diobatin tuh kakinya teman-teman. Terlihat mereka pun kenalan karena sudah saling akrab gitu ya. Pak Jay pun meminta untuk berbicara terus terang dan bisa kita lihat ya. Kesalnya Pak Jay ketika ada seseorang yang membahayakan nyawanya demi sebuah like dan subscribe teman-teman. 미친놈의 새끼야. 왜요? 도라이 왜? 새끼야. 인터넷 방송인지 뭔지 그걸 찍겠다고 여기를 쳐 겨들어와? 죄송합니다, 형사님.
Masih bareng Pak Jai teman-teman. Karena panas dan kesalnya nungguin di situ, Pak Jai pun mencoba memancing zombie yang bergerak mengikuti suara. Terlihat rencana mereka itu malah membuat zombie pada datang teman-teman. Yang untungnya gak lama dari usaha mereka, Maun pun kembali dengan membawa sebuah bis dan menyuruh mereka melompat ke atasnya. Singkat pertengkaran teman-teman, Vlogger dan Pak Jai pun berhasil melompat ke bis dan Maun pun langsung tancap gas dari zombie yang menghubungi bis mereka. Balik lagi ke Chanshan dan kawan-kawan teman-teman. Terlihat Daesu yang bertanya apa kepanjangan SOS. Udah dijawab sama si Onjo. Gak ada kepanjangannya, malah gak percaya. Yang membuat Onjo kesal dan menendang Chanshan. Sambil jalan, Onjo pun ngomong, hari sudah mulai petang. Mari kita buat api unggun. Masih bareng Onjo dan kawan-kawan, terlihat mereka yang susah payah bergantian untuk membuat api unggunnya. Onjo nggak bisa, Junyoung nggak bisa, Daesu nggak bisa, Wujin nggak bisa, Suhyok pun nggak bisa teman-teman. Dengan santai Namra yang berdiri sendiri pun menyapa mereka. Ini korek api, sebenarnya aku merokok. Pada melongo dong kawan-kawannya ya. Kocak sih lihat ekspresi kawan-kawannya. Kenapa nggak bilang dari tadi gitu? 나 사실 담배 펴. 있었으면서 씨. 안 받을 거야? Scene berpindah di bis rombongan Pak Jai dan kawan-kawan yang sudah santai dan saling bercanda. Karena kasihkan bercanda, Maun pun menabrak seseorang yang ternyata ketika dilihat itu MG yang baik-baik saja. Udah ditabrak tapi baik-baik saja teman-teman. Lalu Pak Jai yang mengira MG orang normal seperti biasa pun membawanya. Tapi nggak lama para tentara yang berpatroli pun menemukan mereka. Scene berpindah ke hari yang sedang mengajari Mijin memanah. Terlihat Mijin yang merasa begitu seksi yang membuat Hari kesal dan mengungkit perkataan Mijin yang selalu menggampangkan atlet pemanah yang bisa dengan mudah masuk perguruan tinggi tanpa ujian hanya dengan memanah. Karena itu, Hari pun mengingat kegagalannya dalam perlombaan kemarin yang membuat Hari bad mood dan pergi meninggalkan Mijin teman-teman. Lalu Mijin yang merasa tak enak hati pun mencoba menghibur dan menyemangati Hari yang gagal dalam perlombaannya. Dengan ceria dan banyak laga, Mijin pun meminta diajari memanah yang membuat Hari tersenyum. Sementara itu di atap sekolah terlihat Chanshan dan kawan-kawan yang sudah selesai membuat unggunya. Lalu Suhyok pun membuka obrolan dengan menanyakan audisi Daesu dan meminta Daesu untuk menyanyikan lagunya. Di suasana yang begitu melelahkan, Daesu pun menyanyikan lagunya itu diikuti teman-temannya yang membuat mereka merasakan hangatnya suasana kebersamaan. 어디든 가보자 우리. Di toilet sekolah terlihat Guinam yang baru terbangun dari regenerasinya dan langsung ingat kalau dia itu harus ke atap untuk membunuh Chanshan. Bertepatan dengan Minji yang keluar dari persembunyiannya untuk melihat keadaan luar, sekalian mengambil kamera yang berisi pesan Chanshan dan kawan-kawan. Lalu Minji pun melihat isi pesan kawan-kawannya. Karena tak ada yang mengungkit masalah Gyeongsuk, ia pun berniat untuk membawakan makanan kepada kawan-kawannya. Namun ketika rekaman Chanshan yang diputar dan menyebut Gyeongsuk yang meninggal karena Chanshan sendiri, Minji pun kembali mengingat bayang-bayangannya dulu ketika kawan-kawannya memojokkannya, yang membuat Minji berhalusinasi adanya Gyeongsuk dan merenung di tengah kesunyian. 네가 죽였잖아. Balik lagi bersama Chanshan dan kawan-kawan yang sedang menikmati hangatnya kebersamaan. Lalu obrolan pun dibuka dengan Onjo yang menanyakan, kapan kau mulai merokok Namra? Yang membuat Namra bercerita bahwa ia sudah merokok sejak kelas 8 SMP karena tidak punya teman dan tidak tahu bagaimana cara menghilangkan penat. Lalu Onjo pun menjawabnya, bagaimana kami mau mendekatimu? Kamu selalu memasang tembok, jarang berbicara, selalu pakai handset. Kau begitu karena membenci kami? Tanya Onjo.
Bisa dibilang introvert lah ini si Namra teman-teman. Wajar juga gitu kalau kawan-kawannya banyak yang gak suka sama si Namra. 가끔 반장이 없었으면 좋겠다 싶었어. 솔직히 너 좀... Balik lagi ke Minji yang mengingat kejadian kaburnya bersama Ibu Park yang membuat Bu Park gugur dalam pelariannya itu karena menyelamatkan Minji. Terlihat Ibu Park yang sudah tergigit pun memasukkan Minji ke ruang musik dan berpesan untuk kembali bersama Chansan dan kawan-kawan dan katakan pada mereka bahwa kau menyesal. Ucap Bu Park sebelum berubah menjadi zombie. Pantesan dari episode kemarin Ibu Park nggak kelihatan ya teman-teman. Dan karena hal itu Minji pun kembali semangat untuk mencari Chansan dan kawan-kawan. Di atap sekolah terlihat Chansan dan kawan-kawannya sedang menceritakan kisah hidupnya masing-masing. Seperti Jimin yang disuruh pindah sekolah ke Seoul tapi tidak mau dan ditolong Onjo untuk mengelaknya. Namun karena hal itu ia pun menyesal karena merasakan semua ini. Wujin yang iri pada kakaknya Hari yang selalu mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tuanya. Namra yang gak tahu harus ngomong apa, tapi karena hal ini ia pun mendapatkan teman dan merasakan hangatnya kebersamaan. 기분이야. Balik lagi ke Minji yang baru aja mau keluar, tapi dengan sekejap Guinam pun datang. Dengan petatang petenteng, si Gui pun menjelaskan yang mau ke atap tapi pintunya terkunci, lalu mau lewat jendela, tapi karena lapar, ia pun langsung memakan Minji begitu aja. Di atap sekolah, Chansan pun mendapatkan gilirannya untuk menceritakan kisah hidupnya. Awalnya sih nervous gitu teman-temannya, soalnya ada onjo-onjonya gitu. Lalu kawan-kawannya pun mencoba menyupportnya. Katakan yang sejujurnya Chansan, ini onjo malahan gak peka teman-teman. Kenapa Chansan? Cinta bertepuk sebelah tangan. Jangan membuatku penasaran. Yang ketika dijawab, kau Onjo, aku menyukaimu Onjo. Serius, disaksikan teman-temannya yang membuat Onjo malu dan pergi menyendiri dari kawan-kawannya. Terlihat kawan-kawannya pun pada kagum. Gak nyangka gitu, Chansan bisa gitu cinta sama Onjo setulus itu. Lalu Suhyuk pun menyuruh Chansan untuk menemani Onjo yang menyendiri. Lalu terlihat Chansan pun mencoba meminta maaf karena sudah mengungkapkan perasaannya. Tapi terlihat Onjo yang masih belum bisa menerima itu dan meminta Chansan untuk meninggalkannya sendiri. Bertepatan dengan Guinam yang sudah merayap naik ke tempat Onjo berada. Dan gak lama, Guinam pun sampai di atap tempat Chansan dan kawan-kawan yang langsung mencekik Onjo yang lagi menyendiri. Dan Chansannya yang melihatnya pun segera berlari ke arahnya. Dan episode 8 pun ditutup dengan keadaan Chansan yang begitu mencekamkan. Well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 8 ini? Seperti biasa, kalau ada yang mau disampaikan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman, dan subscribe biar Mimin semangat lagi buat kontennya. Dan bye-bye.